Jenderal Aditya Warman. Dipersilakan 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Saiful Hidayat dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi ditanya umur oleh adinda saya, berapa umur saya sekarang. Jadi dikatakan 64. Alhamdulillah masih muda saya. Sekarang umur saya 73, lebih dari 2 bulan. Alhamdulillah. Ya. Umur 13 tahun saya sudah jadi aktivis. Pemilu 55, saya tinggal di Jakarta di daerah PKI dan saya bongkar semua perang PKI dengan teman-teman. Jadi 60 tahun saya jalani hidup, saya jadi aktivis, saya jadi tentara. Di tentara pun juga jadi aktivis, kemudian kembali kepada aktivis. Saya kira hal-hal yang bersifat informasi sudah banyak, kita semua sudah tahu, sumbernya juga. Sekarang apa jalan keluar, kan itu yang harus kita lakukan. Ada 4 hal di dalam pandangan saya yang sering saya kemukakan masalah yang dihadapi bangsa dan negara. Pertama yang hari ini kita bicarakan masalah konstitusi. Kita kembali kepada Undang-Undang 45. Segala permasalahan yang muncul sekarang ini semuanya bersumber kepada konstitusi. Bahwa amandemen itu salah, tidak sepenuhnya salah. Tetapi bahagian terbesarnya adalah salah. Ada yang pokok-pokok fundamental di situ yang terlempar begitu saja. Bahwa presiden itu adalah mandataris MPR, dipilih oleh MPR. Dan MPR itu lembaga tertinggi. Sekarang tidak ada lembaga tertinggi, semuanya jalan sendiri. Pemerintah jalan, MPR jalan, DPR jalan, semua jalan sesuai dengan masing-masing. Hari ini bisa terjadi presiden tidak cocok dengan menterinya, wakil presiden, itu hal yang sebenarnya. Yang kedua masalah kita, jadi masalah konstitusi, satu tidak ada lembaga tertinggi, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Ini muluk sekali, indah. Tetapi 70% menurut Profesor Yusril, bangsa ini belum mampu memilih pemimpin. Oleh karenanya, apa yang dilakukan dalam pemilu itu hanya jual beli duit, jual beli. Siapa yang banyak uang, preman pun bisa jadi pemimpin. Itu yang terjadi sekarang. Rusaknya dengan dirubah dengan amandemen itu satu. Kedua, presiden kita nanti, siapa saja yang punya KTP di Jakarta, apakah Cina, apakah Belanda, ABRC, asal punya KTP dia bisa calon presiden. Tidak lagi ada Indonesia asli. Nah inilah hal-hal pokok yang di dalam Undang Dasar 45 itu dirobohkan oleh amandemen. Itu satu. Yang kedua masalah Cina dan Amerika join menggerogoti Indonesia. Pertama kekayaan, kedua membuat kisruh Indonesia. Indonesia dilihat dari strategi letak, dari kekayaan alam, dari penduduk yang besar, memungkinkan menjadi negara besar di dunia, termasuk kita salah satu. Tapi inilah yang tidak disukai oleh Amerika, Yahudi dan Barat. Kenapa? Mayoritas penduduknya adalah Islam. Ini yang mereka takutkan. Karena itu Indonesia sejak awal mulai dikacau supaya tidak kuat. Mulai dari 58. Ketika komunis berkuasa, dibujuk-bujuklah supaya Islam berontak, terjadilah PRRI. Itu kerjaan Amerika sampai ke sekarang ini adalah kerjaan Amerika. Jadi Amerika dan Cina di Indonesia ini menggerogoti, dan bagi Amerika bagaimana merusak Islam ini
dia biarkan Syiah, dia biarkan Ahmadiyah, apa saja yang membuat Islam ini bertentang itu dia besarkan. Di sisi lain, sebelum Cina saja secara resmi diundang ke sini datang ke Indonesia, 80% kekayaan kita ada di tangan mereka yang hanya 150 orang. Kalau kita punya uang 10, 8 mereka pegang, 2 untuk 200 juta yang lain. Begitu betul keadaan ekonomi kita. Nah, dan di sisi lain dengan datangnya RRC ke sini diundang oleh Tuan Jokowi, 10 juta tenaga kerja dan wisatawan akan diundang ke Indonesia karena telah memberikan pinjaman sebanyak 600 triliun. Jadi dia infrastruktur kita seperti itu dibangun oleh buruh-buruh mereka, insinyur-insinyur mereka, kita tinggal menjadi penonton saja. Nah itu yang kedua, kerjasama Amerika dengan, dan jangan sekarang Cina itu sudah masuk di bidang politik. Kalau tadinya malu-malu kucing, sekarang bukan malu kucing lagi, sudah membentuk partai, TANU, sudah bentuk partai. Dan itu tidak bisa dipandang mudah, karena nanti dia akan dapat pemilih yang banyak dari mantan-mantan komunis yang diburu sampai berapa juta sekarang itu, dengan duit yang banyak, dia bisa jadi. Jangan dianggap mustahil kalau kita hanya diam saja. Jadi itu kerja Amerika dengan Cina, walaupun mereka bertentangan, tapi dalam satu kepentingan mereka akur. Nah yang ketiga, saya sendiri malu menyebutnya ya, bahwa aparat kita tidak peduli TNI, tidak peduli ABRI, tidak peduli pemerintah apapun saja sudah dibeli oleh Cina. Itu yang terjadi. Itu yang sangat berat, penyakit sangat berat oleh kita yang dihadapi. Dan kita pensiunan-pensiun dan senior-senior saya, kita membuat suatu organisasi namanya Gerakan Bela Negara, berwawasan kebangsaan, yang intinya adalah menghadapi kondisi-kondisi yang kuat. Dan kami sedang memproses surat kepada Presiden menolak kedatangan 10 juta buruh dan wisatawan itu. Itulah kesulitan yang saya anggap terbesar. Bagaimana jenderal kita, apakah polisi, apakah dan lain-lain, bagaimana pejabat kita di pajak tidak bisa dibeli oleh Cina. Itu kesulitan kita untuk menghadapinya. Jujur saja, saya senang kita berkumpul di sini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Mas Sri Bintang, tanpa melibatkan masyarakat, dengan ujung tombaknya mahasiswa atau pemuda dan TNI di belakang, perubahan tidak akan pernah bisa terjadi. Nah itu harus kita hayati. Nah bagaimana kita membangun semuanya itu? Pertama adalah membangun rakyat. Bagaimana kita ajak melakukan perubahan? Saya atau kami melihat yang bisa mengikat kita semua ini adalah bangkitnya komunis hari ini. Mungkin bapak-bapak tidak percaya kalau saya sampaikan. Jangan bapak, tentara pun juga kebingungan kalau dikatakan komunis bangkit. Tapi dia ada di mana-mana sekarang. Di tengah negara yang katanya hukum, seseorang anak PKI berani bilang, saya bangga jadi, padahal dia adalah anggota dewan. Tidak ada yang bertindak. Nah, itu yang terjadi di kondisi kita sekarang ini. Jadi bagaimana kita bisa, masyarakat itu bisa kita ajak, tentu ada satu isu yang sama. Kalau diajak ngomong soal konstitusi, kembali ke tidak masuk sama rakyat. Makan saja mereka sudah susah. Itu konsumsi kita yang ada di sini. Tapi rakyat apa yang mereka bisa tertarik? Menurut pendapat kami di dalam organisasi, komunis ini salah satu yang bisa kita lakukan. Ya. Apa ya? Ya, oke ya. Nah, jadi masalah yang bisa menyentuh masyarakat, yang bisa mengingatkan masyarakat, menurut kami yang ada di organisasi itu adalah masalah komunis. Kenapa?
Indonesia ini umat beragama. Komunis itu anti agama, agama adalah racun. Dan mudah-mudahan sebagian yang sebaya dengan saya, dengan Pak Sri Bintang Pamungkas masih ingat bagaimana kiai-kiai itu di Jawa Timur disembelih, bagaimana jenderal-jenderal dimasukkan ke lubang buaya. Ini yang menurut kami bisa mengikat kita di dalam, tentu ada proses, tentu ada upaya yang kita lakukan. Jadi bapak-bapak, itulah 4 permasalahan yang menurut saya gitu dan teman-teman seperti itu. Tetapi kuncinya adalah kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tidak ada lain. Kembali itu tidak perlu kita pikirkan bagaimana memperbaikinya, tidak, kembali saja dulu. Setelah itu baru kita bicara perubahan, baru kita atur. Jadi tidak emosional ketika reformasi, saking bersemangat langsung amandemen, sehingganya semua terlanjur kacau balau seperti ini. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, pekerjaan kita adalah bagaimana masyarakat, mengajak masyarakat bahwa mereka ikut, harus ikut untuk melakukan perubahan. Tanpa mereka ikut, kita hanya pindah tempat, bicara dari satu ke satu tempat, mau berbicara seperti ini, tidak ada ujung. Dan jangan berharap ada donatur, jangan berharap ada orang yang sudah nyaman duduknya dengan kondisi seperti ini akan turun membantu kita. Kita harus membantu diri kita sendiri. Nah, itu yang harus kita upayakan. Saya, apakah itu KMP, apakah itu KIH, mereka pada posisi yang sudah nyaman. Mereka tidak lagi bertempur, tapi bagaimana aman-aman sajalah. Bahwa Undang-Undang Dasar ini oleh PPAD, yaitu Persatuan Angkatan Darat, sudah disusun, dibawa ke MPR. Tidak ada tanggapan dari mereka. Biar sajalah nanti. Jadi mereka ini sibuk memposisikan diri, saling tidak menghancurkan, yang penting kita nyaman dengan pengikut kita. Itu yang terjadi. Jadi jangan berharap banyak ya kepada politik-politik, jangan berharap banyak kepada itu. Jadi bapak-bapak, itu yang dapat hanya yang saya sampaikan. Kalau nama beliau sudah lama saya dengar dan pernah saya pengen mau mendatangi beliau begitu, tapi alhamdulillah hari ini sudah ketemu. Jadi sepanjang hidup saya jadi aktivis. Baik di tentara pun orang tahu saya aktivis. Selama saya di tentara 30 tahun dikejar-kejar karena dianggap fundamental. Dianggap ekstrim kanan, tapi alhamdulillah saya masih bisa jadi jenderal walaupun tanpa sekolah. Jadi ibu bapak-bapak, saya ingin meyakinkan diri sendiri dan mengajak saudara semua bahwa kunci sesuatu itu bukan pada uang untuk memodali kegiatan. Kuncinya adalah pada diri kita sendiri, keyakinan kita sendiri. Itu modal utama. Sambil jalan kita cari uang, kalau perlu dari kantong sendiri, dari rupiah ke rupiah kita kumpulkan untuk berjuang ini. Terima kasih. Kalau ada yang keliru itu kesalahan saya, kalau yang baiknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.